Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di bab 20. Di sini ada beberapa soal yang telah kami kerjakan. Sebelum presentasi dimulai, saya akan perkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Muhammad Firman Aryansa, kedua ada Alfia Balkis Ananda, dan yang ketiga Oktaviani Laili, dan yang keempat Fatimatus Jahro. Jelaskan 3 jenis kompensasi manajemen. Yang pertama gaji, yaitu pembayaran tetap yang diterima tiap periode tertentu. Kedua bonus, yaitu pembayaran yang disarankan pada pencapaian tujuan-tujuan kinerja untuk suatu periode. Yang ketiga tunjangan, yaitu meliputi keanggotaan di klub kebugaran, tiket pertunjukan, pembayaran ekstra lainnya oleh perusahaan dan tambahan penghasilan lainnya. Soal selanjutnya yaitu dari sebuah tim perencanaan pajak dan bentuk kompensasi apa aja yang tidak diinginkan untuk manajer dan untuk perusahaan. Beberapa bentuk kompensasi yang mungkin kurang diinginkan dari perspektif pajak antara lain: 1. Gaji tunai langsung, 2. Bonus tunai, 3. Saham tunai atau opsi saham, 4. Tunjangan kesejahteraan atau fasilitas, 5. Skema kompensasi yang rumit. Nomor 11. Kembangkan argumen untuk mendukung pendapat Anda mengenai apakah gaji eksekutif di Amerika terlalu tinggi. Saya akan mengembangkan argumen untuk mendukung pandangan bahwa gaji eksekutif di Amerika terlalu tinggi. Salah satu alasan utama untuk menganggap gaji eksekutif terlalu tinggi adalah kesenjangan yang semakin membesar antara gaji eksekutif dan gaji rata-rata pekerja. Menurut beberapa studi, kesenjangan ini telah meningkatkan secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Tingginya kesenjangan gaji dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan, memicu ketidakpuasan di kalangan karyawan, dan merusak stabilitas sosial. Beberapa eksekutif menerima kompensasi yang tinggi tanpa korelasi yang jelas dengan kinerja perusahaan. Banyak kasus di mana eksekutif menerima bonus besar bahkan ketika kinerja perusahaan menurun. Gaji yang tidak selaras dengan kinerja perusahaan dapat menunjukkan adanya kebijakan kompensasi yang kurang transparan dan adil yang dapat memicu ketidaksetaraan dalam organisasi. Jelaskan mengenai metode penilaian bisnis yang berbeda-beda, yang mana yang menurut Anda superior, mengapa? Metode pendapat income approach. Metode ini menilai bisnis berdasarkan potensi pendapatan yang dapat dihasilkan di masa depan. Beberapa submetode dalam pendekatan ini termasuk pendapatan diskon, pendapatan capitalization, dan analisis dividen. Metode asset approach. Metode ini menilai bisnis berdasarkan nilai aset yang dimilikinya. Submetode termasuk metode menilai bersih aset, net asset value, dan metode harga wajar aset, fair value. Tidak ada metode penilaian bisnis yang dianggap superior secara mutlak karena keefektifannya tergantung pada konteks spesifikasi bisnis. Pilihan metode terbaik seringkali tergantung dengan karakteristik bisnis, ketersediaan data, dan tujuan penilaian. Sebagai contoh, dalam industri yang sangat tergantung pada pendapatan masa depan, metode pendapatan mungkin lebih relevan, sementara pada bisnis dengan aset fisik yang signifikan, metode aset mungkin lebih sesuai. Metode terbaik adalah metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik bisnis yang dinilai. Jelaskan kompensasi manajemen yang mana merupakan bagian yang paling cepat tumbuh dalam kompensasi total. Mengapa Anda pikir demikian? Sejak beberapa tahun terakhir, komponen kompensasi manajemen yang sering dianggap sebagai bagian yang paling cepat tumbuh dalam kompensasi total adalah bonus dan insentif variabel. Ini mencangkup beberapa bentuk insentif
seperti bonus kinerja, bonus berbasis proyek, saham atau opsi saham, serta bonus berbasis unit atau kelompok. Mengapa kita memilih bonus dan insentif variabel? Karena memiliki keterkaitan dengan kinerja yang bonus kinerja. Mengapa Anda pikir manajemen akuntan penting untuk dapat menyelesaikan penilaian perusahaan secara terpisah dari evaluasi perorangan? Jawabannya, manajemen akuntansi memainkan peran kunci dalam menyelesaikan penilaian perusahaan secara terpisah dari evaluasi perorangan. Beberapa alasan mengapa manajemen akuntansi penting dalam konteks ini melibatkan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja perusahaan secara keseluruhan dan keberlanjutan operasional. Berikut adalah beberapa alasan mengapa manajemen akuntansi sangat relevan dalam mengevaluasi perusahaan secara terpisah dari individu, menilai kinerja keuangan perusahaan, mengukur efisien operasional. Selanjutnya soal ke-15. Bagaimana program kompensasi manajemen selama siklus hidup produk perusahaan? Program kompensasi manajemen dapat bervariasi selama siklus hidup produk perusahaan karena tujuan, tantangan, dan prioritas perusahaan dapat berubah seiring waktu. Siklus hidup produk melibatkan 4 tahap utama. Yang pertama pengembangan, kedua pertumbuhan, ketiga kematangan, dan yang terakhir penurunan. Berikut adalah bagaimana program kompensasi manajemen dapat disesuaikan dengan setiap tahap siklus hidup produk. 1. Pengembangan (development). Manajemen mungkin diberikan insentif berbasis kinerja jangka panjang yang terkait dengan keberhasilan peluncuran produk. Ini bisa mencakup bonus untuk mencapai target penjualan awal, serta imbalan jangka panjang terkait pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua, pertumbuhan (growth). Program ini dapat mencakup bonus kinerja yang lebih besar terkait dengan pertumbuhan penjualan ke pangsa pasar. Yang ketiga, kematangan (maturity). Fokus dapat beralih ke efisiensi operasional dan mempertahankan pangsa pasar. Kemudian yang terakhir, penurunan (decline). Prioritas dapat beralih ke manajemen biaya, pemulihan nilai, atau diverifikasi. Sekian.